Yesus menetapkan 12 jam siang dan 12 jam malam. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara, saya ditanya ini, Pak Pendeta Tan, ya, yang disebut siang itu kapan, yang disebut malam itu kapan? Ya. Jawabannya Yesus menentukan 12 jam siang, 12 jam malam. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 9 dan 10 itu Yesus berkata, bukankah ada 12 jam hari siang? Bahasa Inggrisnya the day. The day itu syaratnya harus ada terang, ada cahaya matahari, itu disebut the day. Ya, pasangannya atau equalnya adalah the night. The night itu tidak ada terang, ya. Ya, clear. Jadi Yohanes pasal 11 ayat 9 dan 10 Yesus sendiri yang berkata ada 12 jam hari siang, tentu saja equal 12 jam hari malam. Tanda dari siang itu ada cahaya, tanda dari malam itu gelap, ya. Lalu pertanyaannya, dimulainya kapan Pak Pendeta Tan? Apakah jam 6 pagi sampai 18.00 itu disebut siang, lalu 18.00 sampai jam 6 pagi disebut malam? Itu kan tafsirnya pendusta Tritunggal. Silahkan ditanya, Anda ketemu pendusta PDT Tritunggal, Anda tanya, yang disebut hari siang itu satu hari itu bagaimana? Dia akan menjawab, ya, akan menjawab begini. Kalau Yahudi itu jadilah petang, jadilah pagi. Itu ciri khas daripada pendusta Tritunggal penyembah Bapak Iblis. Ya. Jadilah petang, jadilah pagi. Dia nggak paham apa maksudnya jadilah petang, jadilah pagi, ya. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau pertanyaan detailnya kapan dimulai yang disebut siang, kapan dimulai yang disebut malam? Apakah ada ayat Alkitabnya? Oh, ada dong. 1 menit kalau Tan Hoi Nai yang jawab. Ya, ini bukan merasa bisa atau merasa benar. Ini benar Alkitabiah. Perhatikan, di dalam Kejadian pasal 1 disebut berapa kali? 6 kali. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari. Bisa disebut hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi yang disebut hari itu the day itu adalah jadilah petang, jadilah pagi. Maksudnya ini dia yang tidak dipahami para doktor teologi. Maksudnya there were evening and there were morning. Maksudnya di dalam satu hari itu harus ada gelap dan harus ada terang. Dalam satu hari, yang disebut satu hari itu harus punya bagian gelap dan punya bagian terang. Itu maksudnya jadilah evening, ya, there were evening and there were morning. Di dalam Kejadian pasal 1 mulai ayat 5 itu jadilah petang, jadilah pagi. Maksudnya itulah hari. Hari itu harus punya bagian gelap dan harus punya bagian terang. Astagfirullah. Jadi para dokter teologi itu sebenarnya TK, Pak. Betul. Cek pakai bahasa Inggris, ya. There were evening and there were morning. That is the day. Jadi sebuah the day, dan disebut the day itu harus punya sisi gelapnya, sisi malam, harus punya keadaan sisi terang. Mari kita lihat. Kalau jam 6 sampai 18 dianggap siang, maka dia cuman punya terang doang, nggak punya gelap. Astagfirullah. Kedua, kalau jam 18 sampai jam 6 pagi disebut malam, maka dia cuman punya sisi gelap semua, nggak punya sisi terang. Iya ya Pak ya. Jadi bagaimana? Inilah yang benar. Yang disebut satu hari siang itu dari jam 00 sampai 12.
punya sisi gelap, betul, 00 atau jam 1 sampai jam 6 ini sisi gelap, punya sisi terang, jam 7 sampai jam 12, ciamik. Itu disebut hari siang. Hari malam harus punya sisi terang, punya sisi gelap, jam 13 sampai jam 24. Sisi terangnya 13 sampai 18, sisi gelapnya 18 sampai 24. Ciamik. Itu sebabnya pembagian waktu itu dari 00 sampai 12 disebut the day, siang. 12 atau mulai 13 ya. 12 sampai 24, 13 sampai 24 disebut the night. Itu disebut malam. Makanya ada anthem meridium dan post meridium, AM dan PM. Manusia makin modern ya. Ayat Alkitab ini diterjemahkan di dalam sistem meridian, yaitu garis bujur, garis lintang. Ternyata benar, harus dari 00 sampai 12 dan 12 sampai 24. Ciamik. Yesus itu Allah, segala Allah, terbukti ya. Terbukti, Rab segala Rab, Tuhan segala Tuhan. Terbukti Ulangan 10 ayat 17. Enggak bain-bain, Yesus itu Allah, segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Segala sesuatu diciptakan, dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 ayat 3, termasuk soal waktu yang bikin jungkir balik para doktor teologi. Anda membaca ayat Alkitab yang sama, Kejadian 1 ayat 5. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari. Di situ ditulis pertama. Nanti di ayat lain kedua, ketiga, keempat disebut 6 kali. Maksud dari jadilah petang, jadilah pagi, yang disebut hari itu harus punya sisi gelap atau sisi malam dan sisi terang, sisi siang. Maka kalau jam 6 sampai 18 siang melulu, nggak ada gelapnya. Kalau 18 sampai 6 itu gelap melulu, nggak ada terangnya, tidak memenuhi syarat. Maka yang disebut satu hari siang 00 sampai 12, lalu malam 12 sampai 24. Ciamik. Yesus itu Allah, segala Allah, Tuhan segala Tuhan, nggak main-main. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, termasuk soal hari, gitu. Yang menentukan hari itu Yesus. Kenapa harinya ada 7? Ya, kalau di Jawa hari itu cuma 5. Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing, betul? Di semua penanggalan bulan hari itu cuma 5. Ya, tapi kalau Alkitab hari itu berapa? 7. Yang menentukan siapa? Yang menciptakan Yesus. Termasuk bulan, termasuk tahun, termasuk jam dalam satu hari. Itu ada firman Allah itu, Yohanes 11 ayat 9 dan 10. Lalu didukung dengan yang disebut jadilah petang, jadilah pagi. Masalahnya para doktor, ya, teologi levelnya cuman anak TK. Berkuar-kuar. Kalau Yahudi yang disebut satu hari itu 6 sampai 18, 18 sampai 6, 6 sampai 18. Enggak memenuhi syarat, ndul. Bukan HTD merasa bisa, bukan HTD merasa pinter. Ini ayat Alkitab, dibuka pikiran mengerti kitab suci. Lawang Anda membaca jadilah petang, jadilah pagi saja, enggak ngerti. Yang dimaksud jadilah petang, jadilah pagi, that is the day, maksudnya yang disebut satu hari itu harus punya sisi malam dan punya sisi siang. Ciamik Alkitabiah. Maka yang disebut autumn meridium, ya, karena itu dicocokin dengan sistem garis lintang dan garis bujur. Benar. Alkitabiah itu benar, firman dari Yesus Allah, nggak bain-bain. Allah, segala Allah, Rab, segala Rab, Ulangan 10:17. Enggak bain-bain Yesus itu. Ya, Allah yang satu-satunya, ya. Menentukan hari, ya, jam. Apa satu hari 12 jam? Itu perkataan langsung Yesus itu. Clear? Tertempelakkah Anda? Betapa doktor teologi cuman TK di tempat kami. Belajar Alkitab supaya kalian tidak kowar-kowar nyebar bau mulut doang. Dosa tak kasih tahu. Makanya penyembah Bapa tidak pernah ada masuk surga, penyembah Tritunggal tidak pernah ada yang masuk surga. Bukan HTD sok pinter atau merasa pinter. Ayat Alkitab, pikiran dibuka, ayatnya sama kamu baca. Kamu aja nggak paham ya apa yang dimaksud jadilah petang, jadilah pagi.
terjemahkan pakai bahasa Inggris tuh, there were evening and there were morning, that is one day, that is the day. Jadi satu yang disebut hari itu harus punya sisi gelap, sisi malamnya, dan punya sisi terang, sisi siang. Seperti yang sekarang ini kita ikuti, 0 sampai 12 disebut autumn meridium AM siang, 12 sampai 24 disebut post meridium PM malam. Ada sisi terangnya, ada sisi gelapnya, ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Clear Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.